Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Ketika masih terjebak dalam jurus ilusi, ketika Jining Xuang mau menusukkan pedang pada tubuh Ye Chen, seketika di luar dugaan, Ye Chen bisa terlepas dari jurus ilusi dan membuat semua orang tercengang. Teriakan pertama ini datang dari atas awan, dan Dong Huang Taixin lah yang bersumpah, "Wow, bocah itu hebat juga." Ini, Xuan Chen dan Fuya di samping terkejut. Senior Zhuge berkata, dia berhasil melepaskan diri dari jurus ilusi yang sangat hebat itu hanya dalam waktu singkat saja. Bagaimana dia melakukannya? Selain itu, ekspresi Biyou bahkan lebih terkejut. Meskipun Biyou tidak mengalami ilusi secara langsung, dia mendengar terlalu banyak tentang kengerian misteri ini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Cheng Kun di kursi tinggi berdiri tanpa sadar, menatap arena dengan tampilan yang suram. Ini, Yang Dingtian tidak perlu membicarakan ekspresi mereka lagi. Melihat platform pertempuran, dia tampak terdiam karena terkejut. Seluruh penonton terkejut dan ngeri seperti air pasang. Meskipun mereka tidak mengalami jurus ilusi, mereka masih selamat dari kengerian teknik ini terlalu banyak. Pada tahun itu, sebuah sekte terjerumus ke dalam jurus ilusi, dan kultivasi mereka semua hancur. Ini menunjukkan betapa mengerikannya jurus ilusi ini. Hari ini, jurus ilusi sombong seperti itu telah dihancurkan oleh Ye Chen, dan akan sulit untuk memikirkannya tanpa keterkejutan. Ketika semua orang terkejut, Ye Chen telah menusuk bahu Jining Xuang. Pada jarak 3 kaki, Ye Chen tiba-tiba terbangun, dan tiba-tiba melancarkan serangan, dan juga menggunakan jurus angin dewa. Meski begitu tubuh roh misterius Jining Xuang, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri, dan dia dipukul di tempat. Darah berceceran, Jining Xuang dengan cepat mundur, dan terkejut untuk pertama kalinya di mata yang indah. Ye Chen berkata, jurus ilusi bunga bermekaran adalah jurus yang sangat bagus. Ye Chen tidak mengejar, tetapi Ye Chen membeku sesaat, dan ada sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dan bagaimana Ye Chen mematahkan ilusi bunga bermekaran, mata roda abadi dari klan abadi dapat mematahkan semua ilusi di dunia, dan secara alami termasuk jurus ilusi Jining Xuang. Namun, karena Ye Chen bukanlah darah asli klan abadi, Ye Chen tidak dapat memanfaatkan kemampuan mata roda abadi dengan sebaik-baiknya, dan Ye Chen telah membayar sedikit harga untuk itu. Pertempuran ini pasti akan sengit. Bekerja keras untuk berdiri, Ye Chen dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebaliknya, ekspresi Jining Xuang telah berubah dari keterkejutan menjadi ketidakpedulian, bahkan jika Ye Chen mematahkan jurus ilusi, Jining Xuang masih berpikir Ye Chen masih tidak bisa mengalahkannya. Di pusat perhatian, Jining Xuang berdenyut sidik jarinya lagi. Kemudian, dua napas dipisahkan dari tubuhnya, dan kemudian satu Jining Xuang terbentuk di setiap sisi tubuhnya. Dan menjadi 3 tubuh Jining Xuang, mengenakan pakaian yang sama, tampak acuh tak acuh. Apa itu klon? Seseorang terkejut. Ye Chen, yang berdiri di seberang mata Jining Xuang, menyipitkan matanya sejenak dan bergumam, jurus apa itu? Ketiganya bukan klon melain tubuh utama, di samping itu, ketiga tubuh Jining Xuang adalah tubuh utama, bahkan nafas dan kultivasi, alamnya persis sama. Jurus rahasia apa ini? Ye Chen terkejut, dan dengan pengalamannya, Ye Chen tidak bisa menjelaskan semua ini. Satu Jining Xuang sudah cukup baginya,
belum lagi 3 Jining Suang dengan kekuatan yang sama. Di atas awan Dong Huang Taixin berkata, 3 energi dalam satu tubuh. Tidak kusangka dia juga mampu membangkitkan kekuatan spiritual dewa ini. Fuya berkata, kali ini Ye Chen tidak akan bisa menang melawannya, dia harus menghadapi 3 orang Jining Suang dengan kekuatan yang sama besarnya, bahkan pikirannya pun tersebar secara merata. Ke arah sekte Heng Yue di bawah, si Tunan memandang Yang Dingtian yang sepertinya tahu segalanya, dan bertanya, Paman Yang, jurus apa lagi itu? Hanya kali ini, Yang Dingtian, yang sepertinya tahu segalanya, menggelengkan kepalanya tanpa daya, aku belum pernah melihat jurus seperti itu. Apakah ini jurus tertinggi yang legendaris? Yang Dingtian tidak tahu. Itu tidak berarti bahwa orang lain di tempat kejadian tidak tahu, Senior Zuge adalah salah satunya. Pada saat ini, matanya menatap 3 Jining Suang di atas arena. Kakek Zuge, apakah kamu tahu asal-usul jurus rahasia ini? Sangguan Yuer memandang kakek Zuge itu dengan rasa ingin tahu. Kakek Zuge membekukan janggutnya, matanya menjadi dalam, dan menjawab, jurus itu adalah jurus 3 energi dalam satu tubuh yang hanya ada dalam legenda. Jurus itu dapat digunakan untuk menyalin tubuh inti menjadi 3 tubuh dengan kekuatan yang sama besar. Baik kemampuan kultivasi, ranah jiwa, serta jurus yang dimiliki sama. Itu terlalu menakutkan. Biohu menatap Zugeyu dengan eksperimental dan bertanya, apakah jurus itu memiliki batas waktu? Seharusnya ada, kakek Zuge menyentuh dagunya, tetapi jawabannya tidak begitu pasti. Setelah memikirkannya, dia berkata, menurut pendapat saya, jika tidak ada batas waktu, jurus itu tidak akan terkalahkan. Itu sama saja 3 lawan 1. Boom, boom. Ketika kerumunan terkejut, pertempuran sudah dimulai. Kali ini, Ye Chen tidak perlu dikatakan lagi. Meskipun Ye Chen banyak jurus rahasia dari hasil menyalin banyak murid sejati, Ye Chen tidak tahan dengan pengepungan 3 tubuh Jining Suang. Ye Chen pernah dipaksa ke tepi platform pertempuran dan sudah berdarah. Ye Chen terus melawan, darah, dan bahkan jika Ye Chen kuat, Ye Chen tidak tahan dengan pengepungan 3 tubuh Jining Suang. Ye Chen dipaksa menjadi gila, dan hampir akan mati diserang bertubi-tubi. Namun, bagaimana Ye Chen bisa mengungkapkan kartu trufnya dengan sangat berbeda? Ye Chen samar-samar membuka mata roda abadi, sambil menghindari, sambil menyimpulkan jurus rahasia Jining Suang, berharap menemukan beberapa petunjuk. Yang pasti, jurus ini memiliki batas waktu. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi bahkan jika memiliki keterbatasan waktu, saya pasti tidak akan dapat bertahan sampai saat jurus itu habis. Ye Chen mengerutkan kening dan tampak bermartabat, karena jurus rahasia Jining Suang terlalu dalam, meski menggunakan mata roda abadi, dan sulit untuk mereproduksinya untuk sementara waktu. Ye Chen tahu betul bahwa yang Ye Chen butuhkan saat ini adalah waktu. Ye Chen membutuhkan waktu untuk bertahan dari batas waktu jurus Jining Suang ini, atau Ye Chen dapat mempelajari jurus rahasia ini selama periode waktu tersebut. Jika itu masalahnya, Ye Chen berpikir bahwa Ye Chen dapat memisahkan dirinya dengan 1 atau 2. Pada saat itu, apakah itu 3 atau 2 selalu lebih baik daripada 1? Menemukan ini, Ye Chen dengan cepat memindahkan sidik jarinya. Formasi surgawi buka, Ye Chen mengertakkan gigi, dan jangkauannya meluas. Armor Ki buka. Dengan lembut Ye Chen, memakai armor Ki, dan kali ini lebih tebal dan lebih kuat,
dan pembuluh darahnya ditutupi dengan armor. Tulang, organ dalam, dan limpa, bahkan setiap tetes darah terbungkus dengan keras. Klon bayangan, muncullah. Itu adalah raungan lagi. Klon yang sebelumnya dihancurkan oleh Jining Xuang dalam serangan hujan juga berkumpul lagi, dan kali ini jumlah klon meningkat dengan kokoh menjadi lebih dari 30. Ye Chen mengatur ulang, dan momentumnya begitu besar sehingga mencerahkan mata para penonton. Hanya tahap inti manusia energinya gak habis-habis. Seruan itu terdengar seperti air pasang. Namun, di mana mereka akan tahu bahwa Ye Chen mempunyai lautan inti yang hanya bisa dibuka di ranah Heavenly Immortal, dan ada 9 klon dari wilayah terlarang Sekte Zhengyang yang terus mengirimkan esensi bumi kepadanya, sehingga Ye Chen bisa mengeluarkan jurus apapun karena energinya gak habis-habis. Dengan putus asa, mulut Ye Chen tidak bisa menghentikan darah yang memancar, dan Ye Chen berturut-turut membuka 3 jurus rahasia, yang juga memaksanya untuk menderita serangan balik yang kuat. Dengan geramannya, Ye Chen meninju salah satu Jining Xuang dengan pukulan. Jining Xuang tidak pernah mundur. Tinju bertabrakan dan keduanya terkejut. Ada desis pedang di kiri dan belakang, dan 2 Jining Xuang lainnya juga menyerang dan datang. Satu pedang menembus formasi dan pedang itu tak tertandingi. Segera, 2 klon Ye Chen ditembus di tempat dan berubah menjadi ketiadaan, dan tubuh Ye Chen juga dipindahkan ke klon lain di saat sebelumnya. Bahkan jika dia dilahirkan dengan kibawaan, Ye Chen masih bukan lawan dari 3 tubuh Jining Xuang. Suara-suara wanita dari suara surga, salah satu Jining Xuang mendapatkan sidik jarinya, dan ingin menggunakan jurus rahasia ini untuk memecahkan baju armor Ye Chen. Segera, langit jatuh ke dalam hujan, dan masing-masing diwarnai dengan pemandangan sangat indah. Ye Chen berteriak, "Apa kau pikir aku akan jatuh 2 kali ke dalam lubang yang sama?" Ye Chen sudah mulai menggunakan api untuk mengayunkan kekuatan api bumi, dan kemudian menyatu menjadi lautan pusaran, memecah serangan hujan. Hujan pemusnah. Tanpa diduga, Jining Xuang yang lain menggunakan jurus rahasia yang sama. Tampaknya Jining Xuang juga tahu bahwa jurus 3 energi dalam satu tubuh memiliki batas waktu, jadi Jining Xuang ingin menghancurkan armor Ye Chen, formasi dan jurus klon Ye Chen sesegera mungkin, jika tidak ketiganya kerja sama misteri semacam ini. Apakah kau ingin berusaha melenyapkanku? Ye Chen mengertakkan gigi, dan untuk kedua kalinya mengumpulkan pusaran api, menghalangi hujan pemusnah lagi. Hujan pemusnah. Pada saat yang sama, tubuh Jingis Huang yang ketiga juga menggunakan jurus rahasia ini. Mungkin dia menembak begitu cepat sehingga Ye Chen tidak punya waktu untuk mengayunkan kekuatan api, jadi dia diselimuti oleh hujan yang turun hari itu. Armor bawaan langsung rusak, dan formasi pertahanan itu juga meleleh, dan untuk 20 klon, kebanyakan dari mereka hancur seketika. Ye Chen bergumam, "Kau ingin melenyapkanku, kau berhadapan dengan orang yang salah." Ye Chen mengertakkan gigi, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan Ye Chen langsung mengumpulkan armor Qi, formasi Bagua, dan klon bayangan. Ketika Jining Xuang melihat ini, alisnya sedikit mengernyit, dan kemudian ketiga tubuh Jining Xuang membuat sidik jari yang berbeda terlepas dari urutannya. Serangan hujan pemusnah. Serangan dunia 3000 bunga. Serangan angin menggulung debu. 3 kata keluar dari mulut 3 tubuh Jining Xuang pada saat bersamaan. Tiba-tiba, langit turun hujan dan menyelimuti platform pertempuran, bunga yang tak terlihat muncul dengan aneh, atau jatuh dari udara,
atau terbang di platform pertempuran. Itu seperti dunia bunga, berwarna-warni, dan akhirnya, angin tak terlihat terbentuk. Pusaran nyata di mana rune aneh muncul. Ji Ningsuang memamerkan 3 jurus dalam satu napas, hujan dan bunga, angin semuanya tidak relevan, tetapi dunia yang diciptakan oleh 3 jurus itu indah dan mempesona bagi penonton. Apakah kamu ingin mengalahkanku dalam satu tarikan napas? Ye Chen berpikir tiba-tiba, pertama-tama, dia menggerakkan kekuatan api bumi untuk mengumpulkan pusaran lautan api, menghalangi hujan dan merobek bumi. Namun, bunga yang tersebar di seluruh langit lebih sombong daripada hujan yang turun. Terlihat cantik, tetapi berbahaya dan tidak normal. Ye Chen mengetahui bahwa begitu klonnya terkontaminasi dengan kelopak bunga, itu tidak akan terlihat. Bahkan mati lemas bawaan yang dibawa oleh tubuh dipenuhi dengan lubang sakit yang diisi dengan bunga aneh. Untuk mengatakan yang paling sombong adalah debu serat yang terbungkus angin, yang merupakan angin tak terlihat, tetapi pusaran nyata, dengan rune yang selaras dengan diri sendiri, menghancurkan klon, armor dan formasi Bagua secara bersamaan. Ye Chen memuntahkan darah. Ji Ningsuang mengeluarkan jurus terlarang, 9 langit muslihat batas. Ye Chen belum menstabilkan tubuhnya. 3 tubuh Ji Ningsuang mengelilingi Ye Chen, dan 3 kata acuh tak acuh yang terdengar seperti suara alam diucapkan secara terpisah dari 3 tubuh, dan 3 jurus rahasia dilakukan bersama. Ji Ningsuang berkata, 9 langit muslihat hancurkan. Segera, susunan aneh muncul di bawah kaki Ye Chen, memenjarakan Ye Chen untuk sementara waktu, dan kemudian teratai besar dengan 5 kaki muncul, dan Ye Chen berada di tengah teratai. Melihat bahwa kelopak teratai sangat jernih dan indah, dan mereka dibungkus ke tengah, seolah-olah berubah menjadi kuncup bunga, menekan Ye Chen. Mulut Ye Chen mengeluarkan darah, dan tidak peduli bagaimana ki asli dan lautan inti bertabrakan, Ye Chen tidak bisa mematahkan pengekangan. Sebaliknya, Ye Chen terjebak dalam bunga teratai, menyemprotkan ki 3 warna, dan terus-menerus memakai dan melarutkan ki dan darahnya. Bagaimana cara menghancurkannya? Ye Chen mengertakkan gigi dan menghadapi dengan keras. Ye Chen tahu bahwa jika teratai yang mekar ini berubah menjadi kuncup, Ye Chen akan benar-benar terbungkus di dalamnya, dan pada saat itu, Ye Chen pasti akan mati. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari tubuh roh mistik itu? Ini terlalu menakutkan. Melihat Ye Chen yang dipenjara, penonton penuh dengan suara yang luar biasa. Tidak bagus, ini buruk. Di kursinya, Si Tu Jin mengerutkan kening. Ini lebih dari buruk. Jika Ye Chen tidak segera melepaskan diri dari perangkap, dia akan segera terbunuh di tempat. Sangguan Bo juga mengerang. Kamu harus bertahan. Selain itu, tangan Sangguan Yuer tampak erat, menatap platform dengan cemas, dan Ji Ningsuang membuatnya terkejut. Situasi Ye Chen pucat saat dia tampak pucat. Apa yang bisa saya lakukan? Di sisi sekte Heng Yue, Si Tu Nan sangat khawatir. Yang lain, seperti yang Ding Tian, tidak ada hubungannya. Jurus rahasia Ji Ningsuang jauh melampaui pengalaman akrab mereka. Bahkan jika duel memungkinkan orang luar untuk mengingatkan Ye Chen, mereka tidak tahu bagaimana cara melepaskan jurus itu. Ayo, matilah kau. Cheng Kun di kursi tinggi memandang Ye Chen dengan gigi terkatup. Dia memiliki kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Matanya penuh dengan cahaya jahat. Pelarian Ye Chen dari waktu ke waktu benar-benar kehilangan kesabarannya. Bunuh dia, para murid sekte Zeng Yang, melontarkan kata melihat arena dengan kejam,
tidak tahu bahwa mereka benar-benar memiliki perseteruan melawan Ye Chen. Di atas awan Dong Huang Taixin berkata, kultivator tubuh roh mistik pada generasi ini benar-benar terlalu kuat, tidak kusangka dia mampu membangkitkan begitu banyak jurus spiritual dewa. Kelihatannya bocah Ye Chen itu sudah tidak dapat meloloskan diri darinya. Fuya berkata, Yang Mulia, apa perlu aku turun tangan untuk menyelamatkan Ye Chen? Dia memiliki bakat yang sangat luar biasa. Belum tentu dapat menemukan bakat sepertinya selama 100 tahun mendatang. Dong Huang Taixin menjawab, tidak usah, peraturan sekte melarang kita untuk mencampuri urusan dataran Chu. Mendengar itu, Fuya hanya menghela nafas tak berdaya dan bergumam, mungkin sudah takdirnya jika Ye Chen harus mati hari ini, hanya saja aku tidak ingin kehilangan sesuatu yang lebih besar. Ye Chen, yang terperangkap di teratai besar, sudah bertarung satu sama lain, matanya berlumuran merah. Pada saat ini, kelopak teratai telah menutup sebagian besar. Jika Ye Chen benar-benar terbungkus, dia tahu bahwa dia akan mati, jika itu sudah terjadi sang dewa pun tidak akan dapat menyelamatkan. Kekuatan ketiga segel ini telah jauh melampaui kekuatan pertahananku. Bahkan jika jurus terlarang mata roda abadi digunakan, hanya satu Jining Suang yang dapat dihancurkan, dan tetap tidak dapat melepaskan diri dari perangkap ini. Bagaimana menghancurkannya, api abadi dan petirku juga ditekan bahkan energi iblisku ikut tertahan, apa yang harus aku lakukan? Pikiran Ye Chen berkibar, dan dia juga berpikir untuk menggunakan kekuatan jalan ajaib. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa tiga segel Jining Suang bahkan menekan kekuatan magis di tubuhnya. Bahkan jika Ye Chen ingin menggunakan kekuatan magis, dia tidak memiliki kesempatan itu. Aku butuh kekuatan, aku butuh kekuatan. Ye Chen masih meraung di dalam. Meskipun 9 klon telah terus mentransmisikan energi, tetapi tiga segel utama membutuhkan kekuatan besar untuk melepaskan diri. Jelas, Ye Chen tidak punya waktu untuk mengumpulkan energi yang kuat, saat ini Ye Chen berada dalam hidup dan mati.